Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi channel Izon ID, dan kali ini kita juga masih nggak kemana-mana. Sekarang gue mau ngebahas motor lagi, dan ini namanya review motor tetangga, jadi nggak jauh-jauh. Ternyata dia udah punya Yamaha SXR. Namanya memang agak sulit, tapi kalau dilihat secara visual memang gahar sih. Segahar tampang motornya ini yang unik menurut gue, karena dia bisa memadukan kesan retro di motor-motor yang sebenarnya udah modern. Jadi kayak lo yang males ribet untuk ngemodif atau custom motor lo, ya ini udah tinggal pakai sebenarnya. Cuma beberapa detail memang harus di ini. Nah, mau tahu kayak gimana hasil reviewnya? Tonton terus video ini. Brem brem brem. Nah, jadi kalau misalnya secara tampilan sendiri ya gue suka nih, karena motor ini udah keren banget. Jadi buat orang-orang yang aku cowok banget tuh cocok, dan tapi dia nggak harus ribet-ribet untuk melakukan custom. Lampunya dia model bulat gini, dan walaupun kesan retronya tuh jelas banget ya, tapi karena dia udah LED semua, bahkan sini ada DRL-nya gitu ya setengah, jadi ada 2 kompartemen. Ini bikin tampilannya juga jadi berasa lebih mewah, apalagi ditambah di depan ini ada logo SXR-nya ini. Jadi kayak kesannya oke, ini motor retro, tapi ya jangan salah, secara fitur, secara teknologi ya gue juga bisa bersaing sama motor-motor sekarang ya. Terus lampu sennya sebenarnya desainnya biasa, tapi di sini nih gue yang menarik menurut gue ada kayak segitiga gini yang buat nguncinya. Ini mungkin gagang buat pegangan buat si lampu ini sekaligus juga, tapi secara tampilan ini jadi bikinnya lebih keren, apalagi dia titanium gini ya. Jadi kesan gaharnya tuh makin berasa. Kemudian si tabung shocknya yang udah upside down ini juga dia kelihatan lebih gemuk, jadi makanya kesan gaharnya tuh di bagian depan mah oke lah. Walaupun gue nggak suka sama mata kucing sense ini nih, apaan sih? Jadi kayak beneran dia kayak motor jadul, tapi buat motor-motor PNS gitu. Nah, terus spakbornya biasa aja, walaupun dia secara desain sih masuk ya sebenarnya kayak itu ya. Terus di situ cakramnya motifnya juga cenderung biasa aja, dan peleknya gue suka lah, lumayan suka. Dia palang-palangnya motif akar kayak gini kali ya. Terus ini bolong, jadi kayaknya secara bobot dia nggak berat. Nah, dia pakai bannya 110 70 ring 17. Ini masih bawaan pabrik ya bannya, tapi motifnya oke lah. Untuk ban standar bawaan pabrik sih gue suka, cocok juga sama karakter motornya, jadi berasa sedikit agak kasar. Terus ke bagian samping, di sini juga banyak hal yang keren sih sebenarnya. Bahkan untuk yang silver itu, yang warna silver ini kan warnanya hitam ya sebenarnya. Yang warna silver itu lebih kerasa nuansa retronya, karena bener-bener tankinya tuh dibikin warna plat besi gitu. Terus si joknya warna coklat, sementara kalau ini sebenarnya hitam polos semuanya, lebih didominasi warna dope. Cuma udah diganti sama pemiliknya, dia pakai jok yang bawaan pabrik, tapi untuk yang warna silver itu dipakai di sini, jadi oke, ganteng juga. Jadi lebih hidup, warna dove-nya tuh nggak mati banget kayak yang versi standarnya sih. Gue suka sih sama padanan warna ini. Akhirnya yang tadinya gue sempet tertarik sama yang warna silver, ngelihat yang warna hitam doff tuh dipakein jok coklat kayak gini ya, oke, makin ganteng. Nah, terus soal stang ini juga agak unik, dia mungkin menyesuaikan sama karakter motornya itu sendiri. Jadi stang itu lebar, terus dia gitu dia nggak nekuk ke dalam. Memang kalau misalnya buat yang terbiasa pakai matic, apalagi pakai bebek, pasti agak kagok karena tangan lu jadi pasti harus begini kan, dan di awal-awal pasti juga bakal pegel nih di bagian sininya. Tapi gue suka, nggak tahu karena tinggi badan gue atau gimana, ini pas aja sih menurut gue. Walaupun memang agak gini, agak songong, tapi tetap enak. Udah gitu, spion itu udah bukan yang ori, itu udah diganti juga jadi pemanis. Nah, di bawah di bawah tangkinya ini yang dibikin gemuk kayak gitu ala-ala motor-motor retro ya. Terus dia ada rangka yang sama kayak Fiction, kayak
MT15 lah itu, walaupun dilaburinnya sama warna Dove juga. Terus ada cover pelindungnya di bawah, dan walaupun udah pakai cover mesin, tetap masih kelihatan kecil ya, 155 cc mesinnya, tetap kelihatan compact gitu. Kurang gemuk dikit biar lebih presisi dan lebih proporsional sama motor keseluruhan. Nah, terus bagian jok belakangnya kita bisa lihat ini juga asik banget sebenarnya, bahannya bahan-bahan ya kulit dan dibilang keras juga, ya agak sedikit keras tapi nggak terlalu empuk-empuk banget. Ciri khas Yamaha tuh padahal harusnya joknya itu empuk-empuk, tapi ini enggak, mungkin karena motor sport. Tapi secara desain sih gue suka, motif-motif garis-garis jahitannya juga oke, dan lebarnya juga pas, jadi nggak terlalu kecil yang bikin kalau jarak jauh tuh bakalan jadi pegal gitu. Ini enggak, walaupun gue agak mempertanyakan ketika harus boncengan, karena posisinya dia secara rangka tuh kalau MT mungkin agak nungging gitu ya, kalau ini kan bener-bener dibikin rata gitu, flat. Nah ketika ada bobot boncengan kan dia jadi makin turun. Nah harusnya sih bisa merosot gitu ya, jadi sebenarnya walaupun nggak bakal merosot, cuma jadi kayak ada rasa-rasa mau tumpah ke belakang. Jadi memang bagusnya ini satu orang aja sih, single seater, nggak usah boncengan-boncengan segala. Soalnya kalaupun boncengan juga ya, jadi kalau misalnya lu coba duduk di samping, nah ini gue contohin, footstepnya itu terlalu deket, ini terlalu dekat sama jok. Jadi kalau misalnya lu duduk di belakang tuh, nih posisi paha tuh tinggi banget, kayak lagi boker. Jadi dipastikan kalau untuk jarak jauh tuh nggak bakal nyaman sih, kayak gitu ya. Tapi footstepnya ini masih sama kayak Fiction R15 ya, buat motor sport konvensional ya. Cuma uniknya dia bisa ditekuk. Jadi kalau misalnya lo jatuh atau lo naruh kaki di sini tuh dia pasti langsung ketekuk gini, dan ini sangat safety dan menghemat space juga. Cuma kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi adalah ini nih. Gue baru ngeh pas ngecek di bagian mesin nih, tutup apa sih nih, tutup kabel apa itu kok cuma diselasi doang gitu. Misalnya Yamaha bisa lah kali bikinin cover dikit yang agak kerenan gitu, jadi baik secara tampilan sama safety juga lebih oke gitu. Kalau ini kan gila men, motor baru terus di sininya udah pakai solatip ya, gue nggak tahu deh. Terus begitu kalau lewat air bocor apa enggak kan nggak tahu ya. Mungkin ini bisa jadi koreksi untuk ke depan nih. Tapi ya secara material sih ya semuanya oke lah, finishingnya juga bagus, rapih. Dan ini doang ya udah, kalau menurut gue sayang dibikin kayak cover chopnya gitulah. Beralih ke bagian belakang, di sini juga ada keunikan di mana dia punya lampunya itu minimalis banget. Lampu stop lampnya itu kayak gini doang, tapi ya ini keren, ada LED juga, dan di tengahnya itu ada buat lampu mundur. Jadi kayak keren. Ini juga cukup unik sih menurut gua, buletan gini doang. Dan kalau spakbor belakangnya dicopot lebih cakep lagi. Kayak gitu. Walaupun ya desain-desainnya mah standar lah ya. Di bagian kolongnya ada shock breaker yang juga mencolok. Ini dia single di situ ya, monoshock. Warnanya kuning. Jadi memang jadi lebih jadi kayak shock custom kayak gitulah gitu. Nah, ini udah aluminium juga bagian besi di belakangnya nih, forknya. Dan gue suka juga desain knalpotnya, dia kelihatan gemuk, nggak terlalu gede, nggak terlalu panjang, dan sini ada aksen kayak semacam bolong-bolong, walaupun ya cuma buat pajangan doang, tapi ya jadi kelihatan lebih gahar juga lah, cocok sama keseluruhan. Dan kalau bicara detail juga buat yang unsur-unsur kegaharan itu ya di sini salah satunya nih, kayak besi kayak gini nih sebenarnya pemanis aja, tapi justru malah ngangkat aura si motor ini. Oke lah. Sekarang kita ngomongin riding position yang tadi gue bilang. Nah, tinggi badan gue 178 ya, 178, dan bisa menapak dengan oke sih, cukup oke lah kalau untuk tinggi gue. Dan itu dia tadi gue bilang, walaupun stangnya lebar, tapi gue juga jadi nggak terlalu nunduk, dan ini jadi lebih enak. Dan kalau lo selap-selip di jalanan macet atau apa tuh jadinya lebih, manuvernya itu lebih enak sih, lebih lincah sih menurut gue ya. Walaupun untuk shocknya depan belakang sih menurut gue ini masih agak sedikit keras ya. Jadi bener-bener lo kayak pakai motor custom kali, gerabak-gerubuk gitu pasti. Cuma ya secara keseluruhan untuk riding position ini pasti bakal nyaman banget. Udah gitu juga dia si koplingnya ini enteng banget, kayak kopling mobil-mobil manual yang baru tuh kan enteng-enteng tuh ya, Toyota gitu ya. Nah ini juga
karena ada assist dan slipper club itu ya. Assistnya itu bikin ini jadi enteng banget. Terus yang slippernya lu juga pindah-pindah gigi jadi beli enteng, dan kalau deselerasi itu jadi lu nggak, putaran mesin tuh nggak langsung loncat tinggi-tinggi, jadi kayak ngelos gitu loh. Makanya nih jarak jauh pun walaupun pakai kopling bakalan tetap nyaman, asik. Cuma sayangnya nih speedometer ini unik. Dia juga kesannya retro kayak motor-motor zaman dulu ya, cuman ada aksen silver dan ada logo Yamaha. Ini klasik banget sih menurut gue. Dan dalamnya itu udah digital semua. Cuma sayangnya kalau misalnya siang-siang nih kayak sekarang agak silau ya, jadi nggak kelihatan banget angka-angkanya dengan jelas sih. Sayang, walaupun secara tampilan, secara gaya itu udah oke banget, udah keren banget. Terus kunci sih masih biasa ya, masih pakai pengaman model magnet kayak gini. Nah di sebelah sini buat matiin mesin, buat memutus arus dan lain-lain. Bahkan sampai starternya pun digabungin di satu tuas ini nih. Jadi kayak moge-moge, warnanya juga dibikin warna merah kayak gini. Yamaha XXR dibekali mesin SOHC 4 valve VVA. Ini yang bikin tarikannya atas dan bawahnya tetap enak. Kapasitasnya 155 cc dengan diameter dan langkahnya 58,0 kali 58,7 mm. Perbandingan kompresinya juga cukup tinggi, 11,6 banding 1. Dia punya tenaga 19,4 dk di 10.000 rpm dan torsinya 14,7 Nm di 8.500 rpm. Dia pakai udah starter elektrik. Bahan bakarnya full injection dan tipe koplingnya basah multiplat assist dengan slipper clutch. Pola pengoperasiannya 1, netral, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, jadi sekian dulu, dan ternyata selama ini gue cuma bisa lihat di gambar dan jalan seliweran tuh ya, dia nggak terlalu mencolok sih secara tampilan. Tapi kalau dideketin secara detail ini motor keren banget dan worth it lah ya, dengan emosional yang ditawarkan sih, nggak cuma sekedar motor, tapi secara spesifikasi ini udah cukup oke buat kekinian. Dan ya kalau ada kurang-kurang ya wajar lah kali ya dipahami, dan kita bisa melakukan modif-modif ringan sesuai selera kayak gitu. Dan ini satu langkah cerdas Yamaha untuk menyemarakan motorsport 150 cc yang sebenarnya monoton gitu-gitu aja. Oke, kalau kalian punya komen-komen silakan di kolom komentar. Sekali lagi ini cuma opini pribadi dan setiap orang pasti beda-beda seleranya. Oke, tonton terus video ini dan nantikan video-video gua selanjutnya. Bram bram bram.